Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jayeng Wahyu Perdana. Di sini saya membuat video peruntukan untuk tugas 2 pengantar sains data. Kita diminta melakukan analisis statistik. Untuk soal pertama, buat visualisasi data bivarian menggunakan scatter plot. Kedua, tuliskan model persamaan, regresi linear, dan estimasinya. 3. Buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Dan terakhir, nomor 4, berikan ulasan tentang model dan hasilnya. Oke, ini saya menggunakan RStudio, Tools RStudio. Pertama, saya akan membuat scatter plot antara variabel y dan glue. Tujuannya untuk melihat apakah secara visual terdapat hubungan atau kecenderungan antara variabel. Pertama, tambahkan package dulu, library, gunakan untuk membaca dalam format Excel. Sini saya sudah ada kodenya. Menggunakan sudah masuk. Ini datanya di Oke, selanjutnya akan membuat plot terlebih dahulu. Oh, maaf. Itu data. Oh, ini udah ada. Nah, lihat ini berdasarkan pada grafik ini terlihat bahwa penyebaran datanya membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan adanya hubungan positif, di mana kalau guru meningkat, nilai Y juga meningkat. Oke, setelah melihat pola visual, saya akan lanjut ke analisis regresi linear. Mungkin kembali
Ini modelnya. Nah, lanjut yang masuk ke sini. Sini sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk model persamaannya itu ini model regresinya Y dengan koefisien kali glue. Dari model tersebut terdapat dua koefisien. Pertama itu intercept sama dengan minus 134,72. Artinya, jika glue bernilai 0 meskipun tidak realistis, model memprediksi nilai Y sebesar minus 134,772. Angka ini bersifat otomatis sebagai titik potong garis regresi. Lanjut, yang kedua itu koefisien glue sama dengan 3,18. Artinya, setiap kenaikan 1 mg per desiliter kadar gula darah, nilai Y meningkat. Rata-rata meningkat 3,18. Selain itu, p-value-nya itu adalah 6,82 kali 10 pangkat minus 8 lebih kecil dari 0,05. Glue berpengaruh terhadap signifikasi terhadap Y. Nah, namun nilai R squared-nya itu 0,25. Artinya, model hanya mampu menjelaskan sekitar 25% variasi pada nilai Y. Sisanya dipengaruhi faktor lain. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu diminta soalnya tadi rumusan masalah. Buat rumusan masalah, berdasarkan plot dan pola hubungan variabel itu apakah terdapat hubungan asosiasi antara kadar gula darah glue dan dengan perkembangan penyakit setelah 1 tahun. Y. Ya, rumusan masalah ini muncul karena grafik menunjukkan adanya pola menaik antara glue dan Y. Pola tersebut itu menunjukkan bahwa perubahan pada glue mungkin diikuti oleh perubahan pada Y, perubahan penyakit setelah 1 tahun. Lanjut, nomor 4, ulasannya. Ya, ulasan untuk pertama, model regresi menunjukkan bahwa glue berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Nah, semakin tinggi gula darah, perkembangan penyakit cenderung meningkat. Nomor 2, walaupun p-value-nya sangat kecil, nilai R squared-nya hanya 0,25, yang berarti model hanya menjelaskan sebagai kecil variasi Y dan faktor lain X, LDL, HDL, TCH, TG kemungkinan berpengaruh besar. Untuk 3, plot juga menunjukkan data yang cukup menyebar, sehingga hubungan glue Y terhadap Y itu tidak sangat kuat, tapi masih jelas ada tren positif. Yang keempat, model dapat digunakan untuk prediksi awal, tapi tidak cukup untuk digunakan model klinis. Untuk kesimpulan,
adanya hubungan signifikan antara GLU dan Y. Lanjut, GLU merupakan faktor penting dalam perkembangan penyakit, tapi bukan satu-satunya. Selanjutnya, model regresi sederhana cukup baik untuk analisis awal, tapi perlu juga menggunakan variabel lain. Nah, sekian untuk tugas 2 dari saya. Jika ada kekurangan, bisa bantu dengan memberikan komentar atau lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.